Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free sweat. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa kita mau lihat dulu untuk news hari ini ya. Dimana kalau kita lihat untuk hari ini itu ada FOMC meeting minutes ya di jam 1 pagi tadi ya. Lalu kalau kita lagi nih hari ini Amerika sedang libur teman-teman, Independence Day. Jadi memang pergerakan dari si marketnya ya untuk hari ini itu akan cenderung lebih lambat atau sideways gitu teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk dari GBP, Euro ya memang ada beberapa news, cuma memang ini bukan news yang high impact ke market. Jadi memang potensial untuk hari ini adalah sideways teman-teman. Nah mungkin kita akan lebih bahas ke FOMC meeting minutes ya yang tadi pagi ya, dan juga pergerakan movement yang kemarin gitu teman-teman. Oke, di sini kalau kita lihat gold sendiri ya, itu kan dia punya resisten di 2335 ya, seperti yang kita katakan di beberapa video sebelumnya. Nah begitu dia break dari sini targetnya ada 1, 2, 3 gitu, dan ini adalah target tertinggi dari si gold itu sendiri teman-teman. Nah kemudian dia itu kan bertahan atau tertahan di area 2364 ya, dimana untuk area ini pun sebenarnya sudah saya bahas ya kurang lebih itu di channel Telegram ya, Juna Trading ID ya. Di sini kalau kalian lihat, nah ini ada OI data. Ini OI datanya saya update di jam 20.07 berarti jam 8 malam gitu teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat di sini nih ya, ini dari OI data kemarin kan open di 2330 ya di sini, kemudian tertingginya tuh di 2365, di mana 2365 ini adalah range ya dari si OI data itu sendiri ya. Ini ada 2330 call-nya ya, ini kan bagian call sebelah sini, terus ini bagian put money gitu. Nah call-nya ini rame nih sampai 2365, sedangkan 2370 ini agak kosong, lalu dilanjutin lagi dengan 2375 ke 2380 gitu teman-teman. Lalu kita lihat juga ini sudah saya note juga di sini range-nya itu ada di 2325 sampai 2365 gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang di jam 10-an ya, 10 malam itu harga gold itu berarti di 2365, dimana ini adalah range ya dari data si OI data itu sendiri gitu teman-teman. Dan sampai saat ini pun ya gold itu sendiri masih terreject ya di area ini gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya, memang dari kenaikan ini pun disebabkan ya, yang pertama itu dari hasil news yang kemarin ya, dimana kalau kita lihat dari hasil ADP ya, ADP-nya ini kurang bagus ya untuk si USD, dimana ini terjadi penurunan dari 157 ke 150 ya. Lalu kalau kita lihat juga nih, saya tandai dulu yang ADP-nya di sini. Lalu kita lihat juga ini jobless claim ya. Jobless claim ini juga meningkat ya, 234 dari 234 ke 238 gitu. Dan ini ada S&P Global Service ya, PMI ya, di sini kita lihat. Nah ini di 54 ke 55 memang bagus ya. Nah ini harusnya, sorry, saya mau tambahin lagi ya, harusnya jobless claim ini itu di hari Kamis teman-teman gitu harusnya. Tapi karena hari Kamis ini dia Independence Day dan Amerika libur, jadi dipindahkan ke hari Rabu gitu teman-teman. Nah jadinya barengan nih ya antara ADP dengan Indonesia Jobless Claim gitu. Dan memang keduanya kurang bagus gitu. Dan kalau kita lihat dari JOLTS job opening yang kemarin ya, kalau kita lihat lagi nih ya, kita mundur lagi ke yang kemarin, JOLTS job opening mana ya, bentar. Nah ini JOLTS job openingnya bagus, jadi pembukaan lapangan pekerjaan bagus gitu. Nah cuma ya kalau dari statementnya si Fed FOMC yang kemarin malam, nah ini saya sudah rekap juga ya, sudah saya translate juga ke bahasa Indonesia supaya lebih mudah untuk dipahamin. Nah ini kalian boleh screenshot ya untuk tulisannya gitu. Nah tapi sini saya akan bahas dulu satu persatu. Ini sini ada 7 poin ya. Intinya untuk yang poin pertama itu beberapa peserta menilai pertemuan Fed untuk tanggal 11 sampai 12 Juni kemarin ya, pertemuan menunjukkan bahwa pertumbuhan dari ekonomi Amerika Serikat itu tampaknya mulai membaik secara bertahap gitu. Nah membaiknya dari mana? Dari hasil inflasi yang mungkin bisa dikatakan sudah mulai bertahap ya turunnya gitu teman-teman, walaupun tidak begitu signifikan.
Ya, kemudian poin yang kedua itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan secara khusus ya. Jika lengah maka bisa memberikan dampak yang lebih buruk ke depannya. Nah, nomor dua ini yang dimaksudnya adalah mungkin lebih ke arah kebijakan moneter gitu ya, terutama seperti kita tahu inflasi ini sendiri gitu teman-teman. Lalu yang ketiga ya, beberapa peserta Fed mengatakan harus menyiapkan kebijakan untuk merespon perlemahan ekonomi yang tidak terduga pada waktu yang akan datang. Nah, ini adalah mungkin bisa dikatakan untuk yang poin ketiga itu adalah backup plan yang mereka gitu, teman-teman. Lalu untuk yang keempat ya, pembacaan inflasi atau harga indeks konsumen ya, atau bisa disebut sebagai IHK ya, yang mungkin bisa menjadi bukti bahwa peserta memberikan ya bukti bahwa sebenarnya itu ada ya kemajuan terhadap inflasi gitu teman-teman. Ya, artinya bisa dikatakan kayak si Amerika ini sendiri ya, inflasi itu sudah mulai menurun gitu teman-teman ya. Lalu kalau kita lihat lagi ya, di nomor 5 ini ya, nomor 4 ini ada sangkut pautnya dengan yang nomor 1 gitu teman-teman. Lalu yang poin nomor 2 ini sangkut pautnya itu dengan yang poin nomor 3 gitu. Nah, kemudian untuk yang nomor 5 itu Fed melihat kemajuan yang lebih lanjut terhadap target inflasi 2% dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Artinya selama mungkin dari bulan Januari ya, kalau saya lihat ya, mulai dari Januari sampai bulan Mei ya, itu kan memang ada sedikit penurunan dari inflasi yang ada gitu ya, dari yang sebelumnya gitu. Nah, itu kan memang ada progres lah gitu, walaupun sometimes kalau kita lihat ada stagnannya atau ada naik-naiknya, walaupun tidak begitu signifikan gitu teman-teman. Ya, setidaknya itu ada penurunan dan memang lebih rendah dari tahun 2023 kemarin gitu. Ya, inilah yang dimaksud dengan poin nomor 5 gitu. Lalu kalau kita lihat lagi di poin nomor 6 ya, beberapa ya peserta Fed menyadari bahwa pengangguran mungkin akan meningkat jika permintaan melemah. Nah, di sini karena ya ini ada sangkut pautnya dengan yang bagian suku bunga gitu. Ya, yang ini poin nomor 2. Gitu. Kenapa? Karena kalau permintaan kita melemah ya, otomatis kan nilai jual, nilai beli ya, atau demand ya di market itu kan berkurang gitu. Otomatis untuk beberapa perusahaan pun ya pastinya akan melakukan penyesuaikan harga ya, dan juga budget yang akan dikeluarkan, kayak bebannya itu berapa gitu. Nah, ini yang nanti akan berpengaruh juga nih ke perputaran ekonomi kalau memang permintaan terus melemah gitu teman-teman. Nah, permintaan melemah ini ya mungkin bisa disebabkan salah satunya dari si suku bunga itu. Karena dengan suku bunga yang tinggi ya, otomatis kan harga barang naik ya. Itu juga bisa jadi trigger ya, di mana terjadi yang namanya tingkat pengangguran meningkat gitu teman-teman. Oke, jadi memang sangkut pautnya cukup banyak kalau kita lihat di sini ya gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, inilah kenapa yang diwanti-wanti oleh pemerintah ya, atau si Fed itu sendiri di poin nomor 2 gitu. Nah, kemudian ada di nomor 3 juga nih, mengatakan harus menyiapkan kebijakan untuk merespon pelemahan ekonomi yang tidak terduga ya. Salah satunya untuk merespon yang bagian ini ya, penganggurannya dia gitu. Lalu kalau kita lihat juga ya, di poin nomor 7, jika inflasi terus berlanjut ya, maka suku bunga mungkin perlu dinaikkan kembali gitu. Yang artinya ya mungkin ya dalam beberapa bulan atau 1 tahun ke depan ya, kalau memang si inflasinya ini belum turun sesuai dengan target atau belum ada progres lagi ke depannya, itu si Fed itu sendiri akan memberikan kenaikan suku bunga lanjutan gitu untuk kita semua gitu teman-teman. Ya, nantinya mungkin akan berpengaruh juga ke harga barang gitu teman-teman. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat juga memang hasil dari reportnya si Fed itu sendiri juga kurang bagus. Dan dari ADP itu juga kurang bagus, jobless claim juga kurang bagus gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi itu dari hari ini udah nggak ada, berarti langsung ke besok ya, Jumat. Nah, Jumat ini ada NFP teman-teman. Jadi ada NFP, kemudian ada pendapatan rata-rata per jam ya kan, dan juga ada tingkat pengangguran lagi gitu. Ya, ini kalau kita lihat juga dari hasil NFP juga menurun ya, atau memang bisa dikatakan kurang bagus. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian chartnya ya.
Jadi kalau kita lihat memang masih sideways dan akumulasi dengan range support yaitu di area 2355 2350. Lumayan resisten itu di 2364 sampai 2367 teman-teman. Nah ini adalah area resisten ya untuk si gold saat ini. Jadi ini adalah intraday main levelnya dia gitu. Oke, ini intraday main level. Kemudian gold ini ya itu adalah satu level lagi yang cukup tinggi yaitu di 2380-an di sini. Ya 2380 ini akan dicapai ya ketika memang kalau kita lihat dari daily-nya itu bisa breakout atau closing di atas 2365 gitu. Jadi kalau misalkan dari daily sendiri pun belum bisa closing di atas 2365 ya, itu dia belum akan bisa masuk ke sini gitu teman-teman. Oke, jadi itu perlu di note ya, daily time frame gitu. Kalau menurut pandangan saya gitu. Terus kalau kalian lihat lagi ya di sini 2364 itu juga 2365 ini juga bertepatan dengan area Fibo 50% ya. Dimana ini jadi area multiple rejection ya untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita mau simpulkan sih untuk di daily terus di 4 hours ya kan, selama dia belum bisa break dari area ini itu masih kecenderungan untuk turun ke bawah gitu teman-teman, untuk retest kembali ke 2300 sampai 2280 gitu. Oke. Nah ini sekalian juga kita mau bahas mungkin kalau memang besok ya atau sampai Jumat nanti ya belum ada pergerakan tembus dari salah satu kedua level area ini ya, berarti si analisanya atau range-nya itu ya, range analisa itu masih sama gitu teman-teman, yang masih sama seperti hari ini gitu. Karena kalau kita juga begitu dia break di bawah 2350 berarti target dia itu ada di 2343 ya, di sini kembali. Kemudian terakhir di 2335 sampai 2328 gitu teman-teman ya, atau bahkan terendahnya bisa balik ke 2300 lagi tadi saya bilang gitu kan. Lalu kalau kita lihat juga dari bagian si DXY ya, DXY ini kalau kita lihat juga dia berada di area support ya. Cuma kan kalau kita lihat memang hasil dari NFP ini kurang bagus ya. Yang menunjukkan bahwa sebenarnya gold ini itu ada potensi dia untuk naik lagi ya, break dari 2365 ini ya, ada potensi nih dia gitu. Cuma saya nggak tahu dia akan close di atas 2365 atau cuma spike only ya, naik misalkan ke 2370 2376 ya, terus dia turun naik ke bawah gitu ya. Itu yang saya belum ketahuin gitu. Tapi intinya kalau dia mau ke 2380 sini ya, itu dia harus bisa closing dulu candle daily di atas 2365 ya teman-teman, atau lebih tepatnya di atas zona inilah gitu ya. Itu baru bisa dikatakan breakout gitu. Tapi kalau misalkan belum ya maka saya masih fokus untuk sell sih sebenarnya untuk di 2365 ini gitu. Terutama di level-level ini ya, saya masih fokus untuk cari selling point ya. Selling point untuk main target ke 2300-an lagi gitu, 2300 sampai 2280 90 lah gitu. Oke. Ya jadi itu dulu mungkin ya ini saya sampaikan kepada kalian semua ya. Jadi memang untuk minggu ini terutama di hari di hari Jumat itu kita fokus ke data gitu. Karena memang ini data yang cukup penting juga ya, NFP setiap bulan ya, setiap awal bulan. Jadi kita mau lihat dulu nanti hasil data gimana, kita baru bisa menentukan the next movement dari si market itu sendiri. Oke? Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.